Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran biwahdaniyati wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa aqulu rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma fa innahu ruhul amal. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, jamaah Masjid Jami Al-Hidayah, perumahan Pas Pampres, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu tetap ada di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat keberkahan dan kemuliaan darinya. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji dan syukur tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang hak dipuji, yang wajib dipuji, sebagaimana dalam kalimah yang selalu dibaca dalam muqaddimah, yakni kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengurus, menciptakan, mengatur seluruh alam, dan yang memberikan beraneka macam ragam nikmatnya, khususnya kepada kita selaku umat manusia, terutama nikmat iman wal Islam, yang sering saya sampaikan, nikmat yang paling berharga daripada dunia beserta isinya.
nikmat yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan semakin ditambah usia kita, semakin ditambah kualitas iman dan Islam kita. Hatta ajal menjemput kepada kita, yakni maut, mudah-mudahan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ai imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan juga berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala larangannya, baik yang haram, yang makruh, dan yang syubhat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati, firman Allah, kecuali mati dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua, alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah. Bapak-bapak semua sehat ya? Istri di rumah sehat? Putra-putri kita sehat? Alhamdulillah. As-sihhatu min ajlin ni'am. Sehat itu sebagian daripada nikmat yang besar. Yang dengan nikmat sehat kita bisa melangkahkan dua kaki, mengayunkan dua tangan dari masing-masing rumah menuju ke ini tempat yang mulia, yakni Masjid Jami Al-Hidayah. Insya Allah setiap langkah kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Likulli khutwatin asru hasanatin. Setiap satu langkah adalah 10 kebaikan. Dihitung nggak tadi dari rumah? Ada berapa puluh langkah atau berapa ratus langkah? Ya, tidak dihitung Pak ya. Ya, Allah Maha tahu walaupun tidak dihitung. Pak Ustadz, saya mah tidak jalan tapi pakai motor. Ya, tinggal ngitung aja putaran ban motornya tuh. Ada berapa ratus putaran ban motor ya. Insya Allah. Likulli khutwatin asru hasanatin. Dan bukan hanya itu, yang kedua, likulli khutwatin, setiap satu langkah, wa maha anhu asru sayyatin, dihapus oleh Allah satu langkah 10 dosa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, sehingga kita tidak keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Walikulli khutwatin asyru darajatin, kemudian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah kita 10 derajat. Masya Allah. Mudah-mudahan ya derajat kita diangkat oleh Allah. Terutama nanti di mana? Di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan iring salam kita haturkan kepada manusia pilihan Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Makhluqat wa Khatamin Nabiyyin,
habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua pantas menyandang sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sholawatullah wassalamuhu selalu dilimpahkan kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atsba' tabi'in, hum bi ihsanin ila yaumiddin. Bil khusus kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu senantiasa istiqomah, continue dalam melaksanakan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kajian pada malam hari ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra atau disebut juga Bani Israil. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'aka rabbuka maqaman mahmuda. Maknanya wallahu a'lam wa rasuluh bihaqiqatil murad. Wa minal laili, kalau istilah santri min litab'id, dari sebahagian malam. Ada ulama tafsir yang mentafsirkan min litaklil, sedikitnya. Fahajjad bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah ya. Bihi, dalam itu malam, nafilatan lak. Apa nafilatan lak? Menjadi tambah daripada ibadah kepada engkau. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa kalau menurut ulama tafsir ayat tahaqqaq, nyata, bukan mudah-mudahan ya. Ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada engkau, membangunkan kepada engkau derajat yang paling tinggi, maqaman mahmuda. Allah menempatkan kepada engkau, hitubnya kepada Nabi Muhammad SAW, maqaman mahmuda, pada derajat yang paling tinggi. Jamaah rahimakumullah, ada perkara yang wajib kepada Nabi, tapi sunat kepada kita sebagai semana hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, moga-moga meridhoi Allah anha, saking Siti Aisyah. Siti Aisyah itu siapa Pak? Istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya istri Nabi yang perawan. Ya, usia 9 tahun.
Pertama, Nabi nikah kepada Siti Khadijah. Nabi usia 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Janda. Ya, tapi subhanallah, dalam kitab tarikh Siti Khadijah itu mar'atun jamilatun syarifatun ghaniyatun. Mar'atun jamilatun, wanita yang cantik, syarifatun mulia, ghaniyatun kaya. Waduh. Ya. Kalau yang duda cari tuh istri yang seperti itu. Namanya Dandindun. Ya. Itu Siti Khadijah. Dan berarti cantik. Dandannya. Ya. Din berarti agamanya. Dun berarti dunyanya. Subhanallah. Pak Ustadz, kalau misalnya Siti Khadijah janda, itu suami yang pertama siapa? Namanya Abu Halah. Ya. Meninggal Abu Halah, punya anak namanya Halah juga. Jadi anak dan bapak itu sama, karena bapaknya meninggal namanya Abu Halah, ya, maka putranya dikasih nama Halah. Alhamdulillah, istri kita juga yang di rumah seperti itu, Alham dan Dindun, ya, dan cantik, Din agamanya hebat, Dun dunianya banyak. Jangan sekali-kali ini kepada para duda mencari istri yang dat-dit-dut. Ya, bagaimana yang dat-dit-dut? Dat, gede adat, pemarah. Oh, dikit-dikit marah ya sama suami. Dit apa? Medit. Ya, subhanallah. Mertua lewat sedang makan, tutupin pintunya. Dut apa? Gede kentut. Ya, lewat depan suami, dut. Subhanallah. Ya, Siti Khadijah dan Dindun. Tuh. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, moga-moga meridhai Allah anha, saking Siti Aisyah. Di antaranya istri-istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah dalam sejarah, Pak Yuli, itu adalah hafidhatul Quran, hafal Al-Quran. Subhanallah. Siti Aisyah dari siapa? Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Kang Muhammad qala, bersabda Nabi Muhammad, salah satun alayya faridotun, kata Nabi ada 3 alayya faridotun, kepadaku, dalam artian tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatun lakum, dan sunnat bagi kamu sekalian, dalam artian bagi kita sebagai umatnya. Kepada Nabi fardu, yang ini kemudian kita umatnya termasuk kita sunnat. Apa yang pertama? Al-witru,
sholat sunat witir. Kalau kita kan witir itu kadang-kadang dikerjakan bulan suci Ramadan. Betul apa betul? Padahal witir itu fi Ramadana wa fi ma siwahu. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan selain bulan Ramadan. Ya. Kalau taraweh di Masjid Al-Hidayah berapa rakaat? Halo? Berapa rakaat? Enggak ada taraweh 11 rakaat. 8 rakaat ditambah 3 bukan taraweh. Yang menjawab taraweh berapa rakaat? Ya. 23 rakaat. Salah. Jawabnya taraweh berarti 20 rakaat, witir 3. Jadi jumlah 23. Kalau 11, 3 itu witir, bukan taraweh. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain tidak pernah meninggalkan witir. Ya. Karena kepada beliau itu alayya faridotun wa sunnatun lakum. Kalau ke kita sunnah. Ya. Minimal kalau witir berapa rakaat, Pak? Halo? 1 rakaat. Ya. Witir 1 rakaat. Tuh. Pang kedul-kedulnya cek urang kampung karet mah. Ya. Witir 1 rakaat. Ya. Sehingga jamaah rahimakumullah, ada ustadz yang berpendapat begini. Kalau kita sholat sunat witir, itu tidak ada sholat sunat lagi. Maka punten, pendapat itu ya kurang bagus. Kalau kita sholat sunat witir berarti tidak boleh lagi tahajud, tidak boleh lagi sholat sunat hajat, tidak boleh lagi sholat sunat taubat. Ya, itu pendapat yang salah. Padahal jamaah rahimakumullah, yang benar la witroni fi lailatin. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Contoh begini. Bapak habis sholat ba'diyah isya, witir minimal 1 rakaat. Ya, atau mau rakaat bagus, 5 rakaat hebat lagi, 7 rakaat ya, sampai 11 rakaat. Wa iza zadat hasanatuhu. Apabila bertambah maka bertambah apanya? Kebaikannya, bertambah pahalanya. Nanti punten, kalau bangun malam sholat sunat tahajud, maka tidak harus witir lagi. Artinya begitu. Bukan sholat witir itu penutup semua sholat sunat, bukan. Ya, artinya la witroni fi lailatin. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Saya mah Pak Ustadz nanti witirnya habis sholat tahajud. Udah, ba'da isya maka cukup dengan ba'diyah isya. Kalau biasa witirnya nanti setelah tahajud. Subhanallah. Guru saya bilang, ini pendapat guru. Ya. Kalau kita
bangun jam 4 itu berarti bangun kita sama dengan bangun kambing. Karena kambing juga jam 4 udah bangun. Ya. Betul apa betul? Ya. Jam 3 insya Allah enggak keduluan sama ayam. Ya. Tuh. Kalau jam 4 berarti keburu tuh. Tahajud, hajat, salat sunat tobat, ya. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita ngerti di dalam kitab Hayatul Hayawan, ayam kukuruyuk itu memberitahu kepada kita. Dan ketika ayam di dunia, kukuruyuk itu mendengar ayam dari langit. Ya, ada ayam dari langit, percaya enggak? Mending percaya daripada suruh naik ke langit. Ya, subhanallah. Tuh, kata ayam yang dari langit, Uzkurullah. Ya, berzikirlah kamu sekalian kepada Allah. Kalau bahasa masareling aranjen Allah. Maka begitu mendengar ayam dari langit, maka ayam itu otomatis, Pak, satu kukuruyuk, kadang-kadang semua ikut. Betul enggak? Tuh, kata ayam kita yang ada di dunia, ya ghafilun. Ya ghafilun. Suara siapa tuh Pak Yuli? Suara siapa tuh? Ya, bukan suara ayam, suara saya itu mah. Ya, subhanallah. Ya ghafilun. Ya, maka para kiai itu seneng miara ayam pelung karena suaranya hampir begitu. Ya ghafilun. Wahai orang-orang yang lupa. Tuh, diingatkan kita jamaah rahimakumullah. Ya, subhanallah. Maka diantaranya setelah tahajud misalnya, kemudian sholat hajat, sholat sunat taubat, tidak harus melaksanakan witir lagi. Kenapa? Karena witirnya tadi sudah setelah ba'diyah isya. Ya, maka pahamnya bukan sholat sunat witir itu penutup semua sholat sunat, tapi tidak ada witir dalam satu malam dua kali. Paham? Insya Allah. Satu al-witru. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli fi kulli lailatin fi Ramadana wa fi ma siwahu ihda asyarata rakaatan. Subhanallah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan maupun selain pada Ramadan, sholat sunat witir tidak kurang daripada 11 rakaat. Witirnya Rasulullah. Ya. Satu, kalau kita kadang-kadang nanti aja bertemunya sama sholat sunat witir itu di Ramadan. Ya, setelah habis tarawih di bulan Ramadan, goodbye sama witir. Ya, padahal minimal 1 rakaat. Tuh, kan Pak Ustadz sunat, iya sunat, ya. Subhanallah. Kalau kita mencari kelebihan dalam pahala, yaitu kerjakan sunnah. Fatahajjad bihi natal sayabu muda. Yang kedua, fardu kepada Nabi, sunat kepada kita. Wasiwaku,
Apa wasiwak? Nyusul. Siwak itu adalah nyusul, ya. Subhanallah. Sampai dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusini Jibrilu ayyastaka hatta ayyad rodanna ala asnani. Wasiat kepadaku malaikat Jibril, kata Nabi, ayyastaka, harus siwak, harus nyusur, ya, hatta ayyad rodanne, sehingga merasa khawatir, kata Rasul, berjatuhan ala asnani, gigiku, saking seringnya nyusul. Rok'atani bisiwak khairun min sab'ina rok'atan bi ghairi siwak. Subhanallah, ya, 2 rakaat sholat sunat memakai nyusur itu lebih utama daripada 70 rakaat tidak pakai nyusur. Sunat kepada kita, fardu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa? Wa qiyamul lail, ya, wa qiyamul lail, bangun malam. Saya yakin nih, bapak-bapak rajin bangun malamnya. Alhamdulillah. Ketahuan, ya, muka-mukanya bercahaya. Alhamdulillah. Ini yang jadi pertanyaan, bangun malam, sholat malam nih. Ya, subhanallah. Jangan bangun doang. Ya, qiyamul lail, yaitu sholat sunat tahajud, ya. Subhanallah. Maka yang 3 tadi, faridotun alayya wa sunnatun lakum, fardu kepadaku, kata Nabi, tapi sunnah bagi kamu, yakni bagi kita sebagai umatnya. An Umar bin al-Khattab anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. An Umar bin al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin al-Khattab, anin Nabi, Sayyidina Umar dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla fil lailati wa ahsanas sholata akramahullahu ta'ala bitis'ati asya'a. Subhanallah. Man shalla fil lail, barang siapa yang sholat di malam hari, yakni qiyamul lail, wa ahsanas sholata, dan memperbaiki sholatnya. Dalam artian memperbaiki sholat itu bacaannya dijaga, ya, membaca suratul Fatihahnya, tuh, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Akramahullahu ta'ala, maka Allah memuliakannya, bitis'ati asya'a, dengan 9 perkara. Isya, ya, Allah memuliakan dengan 9 perkara. Khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. Subhanallah. Khamsatun fid dunya, yang 5 perkara diberikan oleh Allah di dunia sekarang. Wa arba'atun fil akhirah, yang 4 perkara nanti di akhirat. Itu bagi orang yang suka melaksanakan qiyamul lail, ya. 9 perkara kontan diberikan oleh Allah di dunia, 5 perkara, yang 4 nanti disimpan, ya, buat di akhirat. Mana yang 5 perkara? Al khamsatul lati fid dunya,
yahfaduhullahu al-afi. Satu yang diberikan oleh Allah di dunia, Allah akan menjaga kepada kita minal afati, apa, daripada penyakit. Alhamdulillah. Ada studi buat banding, Pak, antara pesantren A dengan pesantren B. Ya, diperiksa mana santrinya banyak yang ya, ketahuan. Oh, berarti pesantren A ini santrinya rajin sholat tahajud. Kenapa? Karena santrinya beda. Orang mah santri dengan santri dulu mah masa ya, karena istilahnya balai rombeng. Kalau santri tidak budug itu bukan santri. Ya, kalau dulu tuh harus budug, Pak Yuli. Kalau santri dulu mah baru ketaekan, ya. Subhanallah. Kalau santri sekarang, subhanallah, makan tinggal makan, ya. Tuh, makanya tinggal kagak sendiri, ya. Makanya bersih-bersih santri sekarang mah. Tuh. Tidak ada yang budug, ya. Satu, ya, Allah akan menjaga penyakit, dan sekarang penyakit tidak dari dulunya. Subhanallah, penyakit yang aneh, ya. Subhanallah. Saya punya teman, punten, mungkin jamaah di sini juga ada yang kenal, ya. Pak Sadib di RLD, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, beliau Pak Ustadz, saya sedang ada di RSUD. Mau apa? Mau diamputasi. Masya Allah, ya, mau diamputasi. Kenapa Pak mempunyai? Suruh milih, ya, buta atau pasal lagi, ya, jamaah rahimakumullah, itu ternyata jari kakinya sudah tidak ada lagi. Masya Allah, ya. Allahumma sallimna min afatid dunya. Ya Allah, selamatkan kami, ya, daripada penyakit-penyakit di dunia. Masya Allah. Tuh, satu, Allah akan menjaga, meraksa, memelihara daripada penyakit. Wa yadharu asarat ta'ati fi wajhihi. Yang kedua, akan diperoleh oleh Allah, ya, ta'at fi wajhihi, taat, ya, di mukanya. Punten, bukan hanya hitam, ya, di keningnya, ya, tapi akan kelihatan ada nur imannya, cahayanya memancar, cahaya memancar, ya. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, punten, kalau kening hitam itu kadang-kadang ada non muslim juga yang ikut silang ini muslim atau bukan, ya, bukan. Itu kenapa? Waktu ke saya, kenapa? Subhanallah. Tuh, maka yang dimaksud wa yadharu asarat ta'at fi wajhihi, yaitu pancaran imannya, pancaran ilahi, ya, subhanallah, di mukanya. Kemudian wa yuhibbuhu kullu ibadihi sholihin, wa yuhibbuhu kullu ibadihi sholihin, mencintai, ya, hati-hatinya orang-orang yang soleh kepadanya. Tuh, kalau ingin dicintai orang-orang yang soleh, disenangi orang-orang yang soleh, ya, subhanallah, laksanakan yang dan karena di dalam punten bukannya untuk pribadi. Doa kita di dalam sholat, Allah, ya, ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dihitab oleh Allah. Kata Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Spontanitas Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tuh, masya Allah, keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hambamu yang soleh. Makanya orang, ya, yang suka qiyamul,
Yang ketiga dia wa yuhibbu ibas-solihin, akan dicintai oleh hati-hatinya orang-orang yang soleh, bahkan wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Masya Allah. Wayan toliku lisanu bil hikmah ay wayaj'alu kian ay rzukuhu an fikha. Yang terakhir ya, yang kelima di dunia, maka subhanallah akan keluar dari lisannya itu apa? Ucapan yang mengandung hikmah ya, wa yaj'aluhu hakiman yarzuquhu al-fikha. Allah akan memberi pengertian subhanallah dalam agama. Tuh, itu di alam dunia. Wal ba'atu lati fil akhirah, nanti yang lagi ya di apa tuh nanti aja, dan kita diberikan panjang umur ya. Sekarang udah isya, jamaah rahimakumullah ya, baru yang 5 tadi yang diberikan oleh Allah di dunia supaya continue ngajinya. Insya Allah mudah-mudahan bulan yang akan datang kita semua masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah selalu ada di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita Allah kabulkan, urusan kita Allah mudahkan, putra putri kita yang sedang sekolah, yang sedang di pesantren, yang sedang kuliah, mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat, dijadikan anak yang soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Andai kata ajal menjemput kita, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.